pun angkat tangan. Dengan serentak berkata, "Aku mau." Kemudian guru meremas uang itu menjadi bola. Dan bertanya lagi ke semuanya, "Kalau begini kalian?" Guru tiba di kelas. Guru itu mengeluarkan dompetnya di dalam kelas. Dan mengeluarkan uang $20. Guru berkata, "Aku akan memberikan uang ini ke kalian. Salah satu dari kalian siapa yang mau?" Semua murid pun masih mau. Para murid masih menjawab mau. Saat itu guru berjalan keluar dari podium. Dan membuangnya ke lantai dan menginjaknya. Para murid bingung dengan apa yang dilakukan guru. Melihat guru yang memungut uang, ia bertanya lagi, "Kalau begini kalian masih mau?" Para murid masih angkat tangan berkata mau. Saat itu guru berkata, "Aku baru saja memberikan kalian pelajaran yang sangat penting. Tadi uang itu aku lakukan apapun. Kalian tetap menginginkannya, karena nilai dia tidak berubah. Masih tetap $20. Dalam kehidupan juga sama, bisa diinjak-injak, bisa ditekan, atau melakukan keputusan yang buruk, dan mendatangkan masalah. Bahkan dalam kehidupan biasa, merasa diri sendiri tidak berharga. Terlepas dari situasi saat ini, atau ke depannya bagaimana, jangan pernah kehilangan harga diri kita. Harus ingat bahwa emas selamanya akan terang." Bel kelas bunyi. Guru dan murid masuk ke kelas. Setelah menyapa, guru mengeluarkan toples transparan dari tasnya, dan meletakkannya di atas meja. Lalu mengeluarkan lagi satu kotak bola golf, dan memasukkan bola itu ke dalam toples. Murid-murid memperhatikannya. Tidak tahu guru mau melakukan apa. Setelah memasukkan bola terakhir, guru bertanya, "Toples ini sudah penuh belum ya?" Para murid menjawab sudah. Kemudian guru mengeluarkan batu kecil dari tasnya, dan menumpahkannya ke dalam toples. Bertanya lagi ke mereka, "Kalau sekarang?" Para murid mengatakan iya, kali ini sudah penuh. Guru mengeluarkan lagi sebuah gelas dari tasnya. Kali ini berisi pasir. Dia menuangkan pasir ke dalam toples, dan mengetuknya 2 kali, agar pasir bisa terisi ke bawah. Dia mengangkat toples itu dan bertanya ke mereka, "Kalau sekarang sudah penuh belum?" Para murid berkata iya. Guru pun ketawa. Dia sekarang mengeluarkan 2 kaleng bir. Para murid yang melihat pun tertawa. Karena dia tahu guru selanjutnya akan melakukan apa. Terakhir dia menuangkan bir ke dalam toples. Dan berkata ke muridnya, "Aku ingin kalian tahu, toples ini berperan sebagai kehidupan kita. Golf berperan sebagai sesuatu yang penting. Contohnya keluarga, teman, kesehatan dan hubungan. Dan batu kecil adalah hal penting lainnya. Seperti mobil, pekerjaan, rumah. Dan pasir adalah hal kecil lainnya. Jika kamu ingin memasukkan duluan pasir ke dalam toples, kamu tidak akan ada ruang kosong untuk memasukkan bola golf atau batu kecil." Dalam kehidupan juga seperti ini. Kalian mengeluarkan seluruh tenaga ke hal yang kecil. Kemudian tidak akan ada tenaga untuk melakukan hal yang sangat penting. Jadi kita harus membagi jelas apa yang penting dalam hidup kita. Menjaga dengan baik bola golf. Tiba-tiba seorang murid mengangkat tangan dan bertanya, "Lalu bir itu berperan sebagai apa?" Guru menjawab, "Tidak peduli hidupmu kelihatan sepuas apa. Kalian harus mempunyai teman minum bir." Setelah selesai mendengar, semua murid tertawa. Lalu dengan cepat kelas pun selesai. Di dalam kelas, 2 murid berdebat karena beda pendapat. Dan di saat itu kebetulan guru masuk ke kelas. Melihat mereka yang berdebat tanpa henti, guru pun memanggil mereka, menyuruh mereka membelakangi podium, berdiri di 2 sisi podium. Kemudian guru mengeluarkan bola dari dalam tasnya, lalu menyuruh mereka putar balik. Guru bertanya ke salah satu dari mereka, "Bola di depan warnanya apa?" Dia berkata putih. Murid di seberang berkata, "Kau sedang mabuk ya?" Karena yang menghadap ke dia itu berwarna hitam. Guru membiarkan dia berkata itu warnanya apa. Dia berkata ini sangat jelas berwarna hitam. Murid-murid lainnya menggelengkan kepala. Guru pun menyuruh mereka tukaran tempat. Di saat mereka memutarkan badan, melihat bola di depan mereka warnanya sesuai dengan yang tadi dikatakan lawan. Saat itu keduanya pun mengerti. Guru pun menyuruh mereka kembali ke tempat duduk. Kemudian guru berkata, "Di dalam kehidupan kita bisa percaya dengan apa yang kita lihat, atau dengan apa yang kita rasa benar. Tapi ada di saat di mana orang lain tidak setuju dengan pendapat kita. Kenapa bisa seperti ini?
Apakah orang lain ingin menyangkal kita dan membuat kita tidak senang? Tentu saja tidak. Kita menukar sisi pandang melihat masalah ini. Kamu juga akan memiliki pendapat yang baru. 3 cerita pendek yang sederhana, tapi menyiratkan prinsip-prinsip hebat. Bila kita menerapkannya di hidup kita, kita akan menyadari, nilai dalam kehidupan kita akan menjadi baik. Ya sudah, cerita hari ini sampai di sini.